Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya Doni di channel YouTube ini. Kali ini kita ketemu kembali di mata kuliah ERP. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang modul Sales and Distribution pada sebuah sistem ERP. Jika pada video sebelumnya kita telah belajar tentang proses penjualan di Snacker, di mana proses penjualannya tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan inefisiensi di seluruh perusahaan, biaya yang lebih tinggi, menurunkan laba perusahaan, dan ketidakpuasan pelanggan. Maka, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana berbagi data yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi di seluruh perusahaan yang merupakan solusi ERP khususnya area Sales and Distribution. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe ya channel ini. Pada bagian ini kita akan mempelajari ruang lingkup pada modul Sales and Distribution, biasanya disingkat dengan SD, yang ada pada sebuah sistem ERP. Ada 9 bagian yang akan kita pelajari, yaitu Pre-Sales Activity, Sales Quotation atau penawaran, Sales Order Entry atau pesanan penjualan, Check Availability, Pack material atau pengemasan material, Post Good Issue atau pengiriman, Invoice Customer atau billing, Receipt of Customer Payment atau penerimaan pembayaran dari customer. Nah, sekarang kita mulai dengan Pre-Sales Activity. Apa sih Pre-Sales Activity? Pre-Sales Activity adalah proses atau serangkaian kegiatan penjualan yang biasanya dilakukan sebelum pelanggan diperoleh. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh seorang sales untuk mendapatkan pesanan, yaitu tahapan pertama, tahapan untuk mendapatkan kontak dari calon pelanggan. Pada tahapan ini, biasanya marketing melakukan kegiatan untuk mendapatkan kontak pelanggan, seperti melakukan panggilan kepada calon pelanggan, melakukan kunjungan, dan mengirimkan brosur-brosur tentang produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Pada tahapan kedua, yaitu masuk ke tahapan untuk mengidentifikasi kebutuhan calon pelanggan. Tahapan ini disebut juga tahapan lead. Pada dasarnya, tahapan ini biasanya sales atau tenaga penjualan akan berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dari calon pelanggan. Apakah kebutuhan tersebut sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan atau tidak. Kemudian selanjutnya, pada tahapan ketiga, tahapan ini menunjukkan tindak lanjut kebutuhan pelanggan. Pada tahapan ini dikenal dengan prospecting atau tahapan opportunity. Pada tahapan ini, calon pelanggan dapat memperoleh informasi tentang harga atau produk perusahaan. Biasanya informasi tersebut didapatkan melalui pertanyaan atau penawaran harga. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang pre-sales activity. Setelah proses pre-sales dilakukan, maka selanjutnya akan masuk ke proses sales order atau proses penjualan. Sales order processing adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencatat pesanan penjualan. Sales order dimulai dari sebuah permintaan penawaran atau quotation. Nah, proses ini beririsan dengan tahapan ketiga, proses pre-sales yang dijelaskan sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan dari pelanggan dirangkum dan disajikan menjadi sebuah penawaran. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem ERP agar dapat dikelola dan dimonitor perjalanannya. Ada 3 hal yang penting pada saat melakukan proses sales order, yaitu mencatat barang yang akan dibeli, menentukan harga penjualan, dan merekam jumlah pemesanan. Pada bagian ini juga pengguna dapat menentukan berbagai alternatif penetapan harga pada sistem ERP. Ketika pengguna memasukkan data ke sistem ERP, sistem akan memeriksa piutang pelanggan secara real-time, sehingga pengguna dapat mendapatkan informasi tentang batas kredit pelanggan yang tersedia secara real-time juga. Jika pelanggan tidak memiliki
batas kredit yang tersedia, maka sistem akan mengarahkan sales untuk melakukan tindakan yang sesuai atau memungkinkan, seperti menurunkan jumlah pesanan pelanggan atau meminta pelanggan untuk membayarkan sejumlah DP agar pesanan tetap dapat diproses. Sedangkan jika pelanggan memiliki batas kredit yang masih tersedia, maka pesanan secara otomatis dapat diproses. Nah, sekarang kita masuk pada bagian inventory atau persediaan. Pada sistem ERP ada satu fitur yang disebut dengan Available to Promise atau ATP. ATP adalah kependekan dari Available to Promise, yaitu sebuah fitur yang berfungsi untuk menunjukkan waktu pengiriman yang dijanjikan terhadap order penjualan yang diterima dari pelanggan. Menentukan tanggal Available to Promise mempertimbangkan stok barang yang siap dijual pada saat ini, perkiraan produksi dan jadwal produksi, komitmen dan ketepatan waktu pengiriman barang sesuai dengan Available to Promise atau ATP menentukan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang dapat memenuhi pengiriman barang sesuai dengan ATP akan meningkatkan kredibilitasnya. Sebaliknya, perusahaan yang terlambat melayani sesuai dengan ATP akan mengurangi kredibilitasnya dan juga dapat mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga terancam untuk digantikan oleh perusahaan lain. Jadi, definisi ATP adalah sebuah fungsi bisnis yang memberikan respon terhadap permintaan pesanan pelanggan berdasarkan ketersediaan sumber dayanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian delivery atau pengiriman. Pada bagian ini, kita mulai prosesnya dengan membuat delivery order atau DO. Delivery order atau DO adalah sebuah dokumen dari pemilik barang yang merinci informasi pengiriman suatu barang ke pihak lain. DO merupakan dokumen penting yang digunakan oleh pihak gudang untuk melakukan aktivitas pengambilan, pengemasan, dan pengiriman. Pada sistem ERP, DO akan terintegrasi dengan modul ERP lainnya, yaitu Material Management. Setelah proses pengiriman, kita akan mempelajari di sini proses billing. Billing adalah sebuah proses membuat faktur penagihan dengan menyalin data pesanan penjualan ke dalam billing dokumen atau faktur penagihan. Pada bagian ini, bagian keuangan dapat mencetak dokumen dan mengirimkannya secara elektronik kepada pelanggan. Ketika dokumen diproses, maka secara otomatis sistem akan memperbaharui catatan akuntansi, atau kita kadang kenal dengan terbentuknya jurnal akuntansi. Pada sistem billing yang terintegrasi ini tentu memberikan kemudahan bagi tim akuntansi untuk melakukan monitoring serta menghilangkan proses data entry manual yang dilakukan jika tidak menggunakan sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, pada tahapan akhir dari sebuah proses pemenuhan order kepada pelanggan, yaitu proses pembayaran atau payment. Ketika pelanggan mengirimkan pembayaran, sistem akan memproses secara otomatis untuk melakukan debit kredit kepada akun pelanggan. Pencatatan transaksi yang tepat waktu itu akan berdampak kepada ketepatan waktu dan keakuratan pemeriksaan kredit limit berikutnya untuk pelanggan. Nah, sekarang kita semua sudah mendengarkan materi modul Sales and Distribution System ERP. Dan sebelumnya, kita juga sudah mendengarkan video tentang materi case study FeaturesMaker. Pada akhir sesi ini, saya ingin memberikan tugas, yaitu jelaskan apa saja manfaat yang didapatkan oleh FeaturesMaker dengan menggunakan sistem ERP di setiap area atau tahapan prosesnya. Silahkan dianalisa dan didengarkan kembali video sebelumnya dan bandingkanlah dengan video materi ini. Keluarkanlah kemampuan analisa berpikir Anda dan jawablah tugas di atas.
Demikian materi dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa ya, subscribe channel ini agar Anda selalu mendapat video yang terbaru dari saya. Terima kasih.